Hai pemirsa YouTube, balik lagi di channel Cublik Film. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan kembali merangkum dan ceritain alur cerita yang bergenre drama romantis. Film ini berjudul Dew, yang rilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang cinta terlarang yang dialami oleh dua remaja pria yang tinggal di negara Thailand. Seperti kebanyakan film, pastinya film dari negara gajah putih ini gak dikit yang nyeritain tentang suka sesama jenis. Film ini cocok untuk kalian yang sedang ngalamin percintaan jeruk minum jeruk kayak mereka. Pasti bikin kalian nyesek dan patah hati banget. Daripada lama basa-basi, yuk langsung aja ke ceritanya. Berawal dari tahun 1996, diceritakan seorang remaja pria namanya Dew yang lagi OTW pergi sekolah. Ia merupakan siswa baru di SMA. Dengan perasaan ceria, ia jalan sambil dengerin musik favoritnya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh pria lain yang ternyata satu sekolah dengan Dew. Namanya Pop. Nama panjangnya Pop Ice. Ia terlihat sangat cool banget. Karena ngelihat seragam Dew yang sama kayak seragamnya, ia menawarkan Dew tumpangan. Di jalan tiba-tiba hujan turun. Dew ngeluarin payung, tapi payung tersebut menutupi penglihatan Pop. Mereka berdua akhirnya jatuh berguling-guling di sawah. Dan alhasil mereka basah kuyup dan seragam mereka kotor. Sampai di sekolah, mereka berdua akhirnya berkenalan. Ternyata si Dew ini murid baru dari kelas 3, sedangkan si Pop dari kelas 5. Si Dew minta maaf pada Pop atas kejadian tadi, dan dengan senang hati, Dew meminjamkan baju ganti olahraganya pada Pop dan membawa pulang seragamnya untuk dicuci. Sedangkan ia sendiri malah pakai baju cheerleader. Seluruh murid kumpul di lapangan. Kepala sekolah mengumumkan berita penting. Bahwa AIDS telah menyebar di Thailand dengan sangat cepat dan umumnya dialami oleh para pria gay. Hal tersebut membuat pemerintah Thailand melakukan pendidikan dan pencegahan dengan cara menempatkan para remaja gay ke dalam semacam camp untuk dididik secara militer ataupun psikiater, dan mereka harus sembuh dengan cara apapun. Oleh karena itu, kepala sekolah menyuruh mereka yang gay untuk mendaftarkan diri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Dew memberikan seragam Pop yang telah ia cuci. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba datang mobil angkutan yang lagi ngantar murid gay habis pendidikan militer dan dijemput para orang tua mereka. Perasaan Pop udah kayak gak enak gitu. Akhirnya ia ngambil seragamnya dan langsung cus pulang duluan. Keesokan harinya, di suatu jam pelajaran, kebetulan guru kelas mereka sama-sama gak bisa ngajar karena ada rapat. Karena jam kosong, guru jasmani mereka akhirnya ngisi pelajaran kelas dansa. Kelas dansa itu mengharuskan mereka berpasangan cowok dengan cowok dan cewek dengan cewek. Hal itu membuat takdir Dew dan Pop akhirnya berpasangan untuk dansa. Dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh. Mereka menikmati alunan musik dan berdansa dengan saling tatap menatap. Anjay, di kelas pun Dew full senyum seperti orang jatuh cinta. Karena di bangkunya udah ada seragamnya yang berisikan surat permintaan maaf dari Pop karena terlambat membalikin seragam itu. Hari-hari berlalu dan mereka berdua semakin punya hubungan dekat layaknya sahabat. Di mana ada Dew, di situ ada Pop. Saat liburan kenaikan kelas, mereka berdua memutuskan untuk pergi dan menginap ke kota Chiang Mai. Di sana mereka bukan hanya liburan, tapi juga ikut kursus bahasa Inggris, di mana guru kursus itu ngasih hadiah voucher liburan ke Selandia Baru gratis sepuasnya bagi murid yang bisa nerjemahin lagu Thailand ke dalam bahasa Inggris dengan benar dan tanpa cacat sedikit pun. Si Dew sangat antusias ikut perlombaan itu karena ia pengen nikmatin wahana bungi jumping bareng Pop di sana. Meskipun si Pop nggak yakin bisa menangin voucher itu.
Pada saat zaman itu, Google Translate masih belum ada guys. Jadi, si Deo nerjemahin lagu itu manual, alias masih pakai kamus Inggris. Keesokan harinya, Pop ngajarin Deo naik motor. Tujuannya agar Deo bisa mandiri pergi kemanapun tanpa dia. Karena si Deo ini cupu dan penakut, ia malah terjatuh dari motor dan malah menyalahkan Pop yang katanya gak mau nemenin dia kemanapun ia pergi, walaupun hanya untuk pergi nyari makan. Akhirnya mereka berdua debat kusir dan adu bacot. Karena si Deo orangnya menye-menye dan suka ngambek persis cewek, ia ngusir Pop dan nyuruh Pop pergi. Sampai malam, Deo masih tertinggal di jalan. Karena hujan deras, ia lari ke dalam kotak kuartel dan nangis sendirian di sana. Gak lama kemudian, ternyata Pop datang nyusul si Deo. Pop merasa bersalah, kemudian ia memeluk Deo dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dan gak lama setelah peluk anget-angetan, mereka berdua mulai bersilaturahmi, tapi lewat jalur bibir. Belum puas, nyampe ke penginapan, mereka berdua malah lanjut main kuda-kudaan di kamar mandi. Dan gak sengaja teman sekelas Deo datang dan masuk ke kamar, nyaksiin mereka berdua keluar dari kamar mandi bareng. Tujuan ia datang ke sini buat numpang tidur, dan ia mulai feeling kalau mereka berdua ternyata selama ini gay. Ya emang gay sih ya. Keesokan paginya, guru les itu mengumumkan bahwa pemenang liburan gratis ke Selandia Baru adalah karya milik Deo. Dan ia membacakan lirik lagu itu di depan kelas sambil nangis. Kalau kalian tahu, liriknya ternyata dalam juga guys. I never had anyone in my heart in this mad world. Deo juga sedih karena Pop ternyata udah pergi balik duluan ke kota asalnya dan ninggalin Deo sendirian di sana. Liburan sekolah telah usai dan sekolah mulai masuk seperti biasa. Deo masuk ke dalam ruang kelas Pop, namun Pop seperti nggak ngenalin Deo. Deo mencoba ngobrol dengan Pop, tapi ia cuek dan nggak peduli akan kedatangan Deo. Gak lama karena saling jengkel, mereka berdua akhirnya adu bacot. Pop juga menjelaskan kalau ia cinta sama Deo, tapi ia juga gak mau jadi orang buangan seperti anak gay yang lain di sekolah. Deo nonjok muka Pop dan mereka bergelut. Mereka berdua akhirnya masuk ke ruang BK bersama orang tua mereka masing-masing. Para orang tua gak terima dengan keadaan kalau anak mereka ternyata gay. Dan seluruh siswa di sekolah membuli mereka berdua. Deo juga diikutkan jadi anggota untuk mengikuti camp militer khusus anak gay. Namun karena gak tega, Pop diam-diam menggantikan posisi Deo tersebut. Kisah cinta mereka masih berlanjut dan mereka masih berusaha untuk saling berhubungan. Meskipun keadaan gak bisa balik bahagia kayak sebelumnya, Deo dan Pop tetap saling meyakinkan agar saling bahagia bersama. Mereka juga merencanakan untuk melarikan diri dari kota ini dan hidup bahagia bersama. Malam itu Pop pulang ke rumah.
ia malah dapat cacian dari ayahnya yang udah gak bisa nahan emosi ngelihat kelakuan anaknya itu. Karena ia benar-benar ketahuan gay dan menggantikan posisi Dew untuk ikut camp penyembuhan. 说，谁练吹的？今天我就要打死你！我打死你！打的来三，哎，我来打的喂！ Pop diusir dari rumah. Pop yang saat itu juga emosi karena selalu ditekan ayahnya. Akhirnya memilih untuk pergi, meskipun ibu dan saudara lainnya mencegahnya pergi. Pop ngajak kabur Dew yang saat itu Dew lagi mandi. Namun pesan singkat ajakan kabur saat itu dari Pop telah dibaca oleh ibunya. Ibunya Dew memohon agar Dew gak pergi ninggalin ibunya dan hidup sendirian. Karena ibunya akan tetap mencintainya apapun yang ia pilih meskipun ia jadi gay sekalipun. Karena sebenarnya Dew ini anak baik-baik dan patuh pada orang tua, Dew menolak ajakan Pop untuk kabur dan memilih tinggal bareng ibunya. Pop sangat kecewa dengan pilihan Dew karena gak jadi kabur. Padahal demi Dew, Pop rela kehilangan segalanya termasuk keluarganya. Namun, Dew malah ingkar janji dengan apa yang dibicarakan sebelumnya bareng Pop. Karena terlanjur kecewa, saat itu juga Pop memutuskan hubungannya pada Dew dan memutuskan untuk pergi keluar kota sendirian. มันยังไม่ใช่วันนี้อะ กูโดนตัดพ่อตัดลูกนะเว้ยทุกอย่างที่กูทำ Pop menuju ke stasiun kereta dan nunggu lama di sana dengan harapan Dew datang menyusulnya. Namun hasilnya nihil. Dengan berat hati, Pop akhirnya ninggalin kota ini dan menjalani kehidupan baru. Scene beralih ke tahun 2019. Ia kembali ke kampung halamannya yang dulu ia tinggalin demi sebuah lelaki yang dicintainya. Dimana Pop saat ini udah dewasa dan profesinya saat ini jadi guru baru di sekolah SMA tempat dia sekolah dulu. Saat ini ia juga udah tobat dan balik normal. Malah ia udah punya istri yang cantik. Pop juga jadi guru yang baik, sabar dan terbuka terhadap murid-muridnya. Saat pertama kali ia masuk ngajar, di kelas itu ada seorang murid cewek yang nakal alias dablek yang sering melanggar peraturan sekolah. Namanya Liu. Kepala sekolah menuntut Pop agar bisa menjadikan Liu murid yang baik dan teladan. Di sela-sela waktu, ia menyempatkan untuk mengunjungi kamar tidurnya dulu, di mana banyak kenangan saat ia masih remaja. Pop juga menemukan album foto kenangan saat masih SMA bareng Dew. Ia memperhatikan foto-foto tersebut dan sepertinya Pop masih sangat mencintai si Dew dan gak bisa ngelupain Dew. Hari kedua ngajar di sekolah. Seperti biasa, Liu langganan gak masuk dan bolos sekolah. Pop nyariin Liu kemana-mana dan ketemunya ia lagi bolos di belakang halaman sekolah bareng teman-teman pacarnya dan murid-murid nakal itu lagi asik ngerokok. Sontak mereka kaget karena ketahuan guru mereka dan mereka lari sembunyi di gudang. Mereka menyamar pakai semacam kayak kostum gitu, tapi tetap aja aksi mereka ketahuan Pop. Mereka lari dan kabur, namun si kostum bebek ini ketangkep dan mereka berdua jatuh ke air kayak danau gitu. Dan ternyata itu si Liu. Sekilas Pop melamun dan seperti ngerasain deja vu. Keesokan paginya, gak seperti biasa Liu berangkat bareng pacarnya ke sekolah, namun ia dijemput Pop.
Pop sangat mengusahakan untuk Liu agar Liu jadi anak baik di sekolah. Banyak sekali kisah mereka antara Pop dan Liu yang memiliki kemiripan saat Pop masih remaja dulu dengan Deo. Hal itu ngebuat Pop jadi semakin teringat pada Deo. Apalagi tiap hari guru dan murid ini ketemu. Singkat cerita, Liu yang awalnya jadi murid nakal dan selalu dapat nilai buruk di sekolah, kini ia mulai dapat pujian dari guru karena prestasinya. Liu juga mulai luluh dan jadi murid yang patuh di sekolahnya karena kesabaran dan perhatian dari Pop. Pop menawarkan pada Liu untuk ikut lomba ilmiah di kota Chiang Mai, di mana Liu pernah mengatakan pada Pop kalau ia ingin pergi ke tempat itu. Liu juga diam-diam sering curi-curi perhatian pada Pop. Begitu juga sebaliknya. Bahkan ia juga sempat ngerasa hal gak wajar seperti cemburu pada istrinya Pop. Tapi Liu hanya diam dan cukup sadar diri. Hal itu terbukti waktu di Chiang Mai. Ia belajar untuk lomba bareng teman-teman lainnya, namun pikirannya gak fokus ke pelajaran. Liu? Malam hari sebelum esok perlombaan, Pop dan Deo pergi keluar cari angin malam dan mengunjungi tempat di mana dia bareng Deo dulu. Di sana Pop cerita banyak mengenai masa lalunya. Ia juga mengatakan pada Liu kalau dia mengingatkan Pop pada seseorang yang ia cintai. Karena malam itu seperti dunia milik berdua, Liu ngira Pop bakalan nembak dia. Nyatanya Pop hanya memiliki perasaan biasa seperti guru dan murid lainnya. Liu agak kecewa dan sedih gitu. Besoknya, pengumuman lomba ilmiah telah diumumkan, namun hasilnya mengecewakan. Sekolah mereka gagal meraih penghargaan. Liu yang saat itu ngelihat Pop dan istrinya barengan, ia ngerasa nggak nyaman dan memilih pulang ke kotanya lagi bareng pacarnya. Saat ninggalin mereka, Pop ngelihat kebersamaan Liu bareng pacarnya. Ternyata ia juga merasakan cemburu. Tapi lebih sakit lagi sih jadi istrinya Pop yang ngelihat Pop kayak gitu. Bahkan saat perjalanan pulang pun Pop masih mikirin Liu. Sedangkan istrinya udah feeling kalau mereka berdua ada apa-apa. Saking sabarnya, Mbak itu pura-pura nggak tahu apa-apa. Di lain waktu, Liu nggak langsung pulang. Ia dan pacarnya pergi ke penginapan, di mana tempat itu merupakan tempat nginepnya Deo dan Pop dulu waktu di Chiang Mai. Saat itulah Liu ngerasain deja vu lagi. Di sekolah, Liu balik jadi anak bandel dan gak mau ngobrol sama Pop. Sampai-sampai Pop juga gak fokus kerja dan ngerasa uring-uringan terus akhir-akhir ini. Liu yang saat itu lagi ngecamp bareng pacar dan teman-temannya malah diteleponin terus sama Pop. Pacar Liu cemburu. Ya wajar sih ya. Liu dan pacarnya sempat tengkar karena ia sempat nuduh Liu telah tidur bareng Pop. หลิวก็บอกแล้วไง คนเขาลือกันไปทั่วว่ามึงอ่ะ ก็แล้วแต่มึง Singkat cerita, Liu marah pada Pop karena Pop diam-diam ngumpulin tugas terjemahan lagu Inggrisnya Deo dulu pakai nama Liu. Karena Liu terancam gak bisa naik kelas kalau nilai bahasa Inggrisnya kacau. Saat itu juga Pop menjelaskan semuanya tentang perasaannya pada Liu, kalau dia ingin membayar rasa bersalahnya pada Deo ke Liu. Karena ia ngerasa Liu merupakan bentuk reinkarnasi dari Deo. Ternyata Deo selama ini telah meninggal karena kecelakaan 2 tahun setelah kepergian Pop ninggalin kota ini. Deo kecelakaan naik motor karena ingin nyusul Pop ke stasiun waktu itu. Tapi sayangnya takdir enggak ngizinin mereka berdua bersatu. Ia tertabrak mobil saat akan nyampe stasiun. Liu yang akhir-akhir ini ngerasa aneh, akhirnya ia tersadar bahwa ia merupakan reinkarnasi dari Deo, seseorang yang dulunya dicintai Pop. Hal itu karena ia sering ngerasa deja vu, tapi ia menolak kenyataan dan berusaha untuk menghindar. Singkat cerita, di sekolah Pop dan pacarnya Liu ini adu jotos karena saling terbakar api cemburu, hingga salah satu dari mereka harus keluar dari sekolah.
Liu jadi saksi dari pertengkaran mereka dan ia mengatakan pada kepala sekolah kalau bukan Pop yang memulai. Oleh karena itu, kepala sekolah mengeluarkan pacar Liu dari sekolahnya. Pop datang ke kamar Liu karena ia nggak masuk sekolah tanpa keterangan apapun. Di sana, Pop melihat poster-poster kamar Liu yang mengingatkan keberadaan Deo. Ia terus menceritakan kebersamaannya dulu bareng Deo, sampai akhirnya Liu menyadari bahwa selama ini ia benar-benar bukan dirinya, namun bentuk reinkarnasi Deo. Liu menangis dan memeluk Pop. Video itu tersebar dan diketahui istrinya Pop. Liu menyuruh Pop untuk mengejar istrinya dan meminta maaf. Tapi istrinya Pop udah terlanjur kecewa dan pergi. Dia bener-bener baik banget guys. Dia gak marah, malah ngeluarin kata-kata yang bikin nyesek. Karena video itu, Pop dikeluarkan dari sekolah. Ia juga pamit ke kepala sekolah, yang ternyata ia menyadari bahwa video itu mengingatkannya pada muridnya, yaitu Deo. Kepala sekolah itu juga ngasih semangat dan dukungan pada Pop. Di lain waktu, Liu juga bersedih karena video skandal itu. Pacarnya datang lagi untuk meminta maaf. Kalau dilihat-lihat sih, dia ini toksik tapi setia sama pacar. Dia ngajak Liu untuk pergi, tapi saat Liu beres-beres barangnya dan ia ngeliatin poster-poster di kamarnya, Liu jadi ingat semua apa yang telah dilaluinya dulu waktu jadi Deo. งั้นรูปนี้รูปสุดท้ายนะ ต้องดูให้ออก มัน นะ เป็นไปไม่ได้ เราก็รู้กันใช่ไหม หลิว เป็นอะไร Saat itu juga, Liu buru-buru pergi minjem motor pacarnya buat nyusul Pop ke stasiun. Alur ceritanya maju mundur kayak gini ya guys ya. Persis banget sama kejadian di masa lalu Deo. Pop yang lagi nunggu kedatangan Liu juga sama kayak dulu ia nunggu Deo datang. Hingga akhirnya Liu sama-sama terjatuh dari motor. Untungnya ia masih selamat dan mereka berdua akhirnya bisa kembali bersatu dengan bahagia. Sayangnya mereka berdua gak pengen hidup lebih lama karena takut berpisah lagi. Mereka berdua memutuskan untuk melompat ke laut dengan gaya, seperti yang mereka berdua impikan dulu, yaitu bungee jump. Namun tali pengikatnya diam-diam mereka lepas karena mereka pikir dengan cara ini Deo dan Pop bisa bersatu lagi di dunia yang baru dan abadi. Dan film pun tamat. Dari cerita film ini, reinkarnasi menjadi tema yang kemudian menggabungkan plot awal dan plot akhir. Seperti biasa, kita dapat ambil hikmahnya aja ya guys ya. Makanya kalian kalau bisa jangan nyoba-nyoba cinta terlarang ya guys ya, karena itu sangat rumit ya guys ya. Oke guys, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen link filmnya kalian komen di bawah ya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian.